Assalamualaikum. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang etika dan moralitas di Sufistik oleh saya sendiri, yaitu Syukaina dengan NIM 240103040211. Jadi sebenarnya apa sih hate speech itu? Jadi hate speech atau ujaran kebencian adalah ungkapan yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan identitas, pendapat, atau perbedaan tertentu. Fenomena ini sering muncul dalam bentuk hinaan, ancaman, dan ujaran kasar di kolom komentar maupun unggahan. Di ruang digital, kebencian terasa mudah dilontarkan karena pelaku merasa aman di balik layar, sementara dampaknya nyata seperti konflik, polarisasi, dan luka psikologis. Ayo, siapa yang pernah hate speech? Itu tindakannya tidak baik ya teman-teman, karena dapat merugikan orang lain. Selanjutnya ada analisis akhlak. Dalam perspektif tasawuf, hate speech menunjukkan kegagalan dalam menjaga adab batin dan lisan. Kegagalannya itu seperti yang pertama ada ikhlas, ujaran kebencian lahir dari dorongan emosi dan nafsu amarah, bukan niat mencari kebenaran karena Allah. Yang kedua ada tawadu, yaitu hate speech sering berangkat dari perasaan paling benar dan paling suci, padahal seorang sufi sendiri justru curiga pada egonya sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada ifah, yaitu kemampuan menahan diri. Tasawuf mengajarkan bahwa tidak semua yang kita pikirkan harus kita ucapkan, terlebih jika itu dapat melukai martabat orang lain. Seperti kata Nabi, apabila kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka sebaiknya kita diam. Selanjutnya yang keempat ada amanah. Setiap kata di media sosial adalah amanah moral. Sekali dilempar, ia tak bisa ditarik kembali dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Walaupun sebenarnya hate speech kita itu bisa dihapus, tapi jejak digital itu tidak bisa dihapus ya teman-teman. Jadi sebaiknya kita menggunakan media sosial secara bijak. Selanjutnya ada solusi ala sufi. Adab sufi menawarkan jalan etis dalam menghadapi hate speech dengan menekankan pengolahan batin sebelum bereaksi di ruang digital. Praktik muhasabah mengajak seseorang menimbang setiap kata sebelum mengetik, seraya bertanya pada diri sendiri apakah ucapan tersebut dapat mendekatkannya kepada Allah atau justru menjauhkannya. Zikrullah menjadi sarana menenangkan hati agar tidak dikuasai amarah dan dorongan nafsu sesaat. Selain itu, tasawuf mengajarkan sam, yaitu diam yang bijak, karena tidak semua hal harus direspon dengan kata-kata. Diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk pengendalian diri yang matang. Pada akhirnya, sikap husnuzon dan empati perlu ditumbuhkan dengan memandang perbedaan sebagai ruang untuk belajar dan memahami, bukan sebagai alasan untuk membenci. Sekian dari saya, semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.